kita tentu saja sehari-hari sudah seringkali menjumpai istilah vitamin ya. Baik itu di produk-produk makanan yang sehari-hari kita konsumsi maupun di produk-produk yang kita jumpai di pasaran misalkan. Istilah vitamin berasal dari dua kata vital dan amin. Yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya komponen vitamin tersebut. Ya. Kata vital menunjukkan bahwa keberadaan komponen tersebut sangat diperlukan atau sangat menentukan fungsi kesehatan ataupun fungsi organ-organ di dalam tubuh. Kemudian amin berasal dari kata tiamin yang kebetulan salah satu komponen vitamin yang ditemukan pertama kali. Nah, banyak sekali vitamin yang kita jumpai atau pernah kita pelajari. Ya. Bagaimana komponen-komponen tersebut dapat dikategorikan sebagai vitamin. Ya. Ada beberapa faktor yang menentukan suatu komponen dapat dikatakan sebagai vitamin. Yang pertama, ya, komponen tersebut adalah komponen organik yang bukan lemak, karbohidrat, dan protein. Jadi di luar ketiga komponen makronutrien atau makronutrisi tersebut. Kemudian juga vitamin dapat berupa komponen makanan alami ya, yang berada di dalam bahan pangan tersebut yang umumnya terdapat dalam jumlah yang kecil. Ya. Mungkin kita katakan kecil di sini dibandingkan jumlah karbohidrat, protein maupun lemak dalam bahan pangan tersebut. Kemudian vitamin, kita dapat katakan vitamin kalau dia memiliki fungsi yang esensial, ya, memang berperan penting ya, untuk menunjang fungsi fisiologis tubuh kita secara normal. Ya. Apakah itu dia menunjang pertumbuhan, ya, kemudian perkembangan sel-sel ataupun perkembangan jaringan tubuh, ya, ataupun produksi enzim-enzim tertentu. Kemudian dia juga dapat kita katakan sebagai termasuk vitamin kalau kekurangan zat tersebut atau kekurangan komponen tersebut mampu menimbulkan suatu penyakit atau spesifik suatu penyakit. Ya. Ya, kemudian juga komponen tersebut bisa kita katakan sebagai vitamin kalau komponen tersebut tidak bisa disintesa oleh tubuh kita sendiri, sehingga kalau kita tidak mendapatkannya dari bahan pangan yang kita konsumsi misalkan, itu mampu mengganggu jalannya fungsi fisiologis tubuh kita. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya, definisi dari vitamin atau asal kata dari vitamin tadi dan beberapa faktor yang mempengaruhi suatu komponen dapat kita katakan sebagai vitamin. Selanjutnya, apa saja vitamin-vitamin yang selama ini telah dikenal ya, khususnya di dunia ilmu gizi ya. Kita bisa sebutkan mungkin yang pertama adalah vitamin A ya, yang fungsi fisiologisnya itu terkenal sebagai salah satu pigmen visual ya. Ya, jadi menunjang fungsi kesehatan mata. Kemudian vitamin D ya, yang cukup terkenal perannya untuk menunjang metabolisme tulang ya. Jadi untuk menyusun atau mendukung pertumbuhan tulang ataupun jaringan fisik dari tubuh kita ya. Vitamin D sangat dikenal perannya di situ. Kemudian vitamin E ya, yang
cukup terkenal perannya atau fungsinya sebagai antioksidan, khususnya di dalam membran sel. Kemudian vitamin K, ya, yang juga fungsinya yang cukup penting adalah dia mendukung metabolisme kalsium, ya, atau dia juga bisa berfungsi untuk kesehatan atau kelancaran aliran darah, karena dia berperan pada menentukan cair atau kepadatan atau tingkat viskositas dari darah. Kemudian vitamin C, ya ini cukup, vitamin C ini cukup kita kenal, ya, dan mudah kita jumpai di produk-produk makanan, ya. Selain dia juga berperan sebagai antioksidan, ya, dia juga mendukung fungsi untuk pembentukan kolagen dan karnitin. Ya, kita tahu bahwa kolagen dan karnitin ini juga merupakan bagian dari jaringan tulang dan gigi. Ya. Kemudian vitamin B1. Ya. Vitamin B1 ini terkenal fungsinya sebagai koenzim. Ya. Demikian juga dengan vitamin B2. Ya. Dia juga memiliki fungsi sebagai koenzim. Kemudian niacin, ya, ini juga sebagai koenzim. Demikian juga vitamin B6 itu juga sebagai koenzim. Kemudian ada asam folat atau folic acid, ya. Ini juga sebagai koenzim. Kemudian ada biotin, ada asam pantotenat, dan vitamin B12 yang kesemuanya ini sebagai berperan atau sebagai koenzim dari berbagai macam reaksi atau proses metabolisme di dalam tubuh.